Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu di Jemaat Pok Laheroi di Minggu tanggal 7 Juni 2020. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita awali dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan saya persilakan adik-adik untuk kita berdiri, kita menyanyi dengan gerakannya dengan penuh semangat ya adik-adik. Oke. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, baik adik-adik, setelah kita bernyanyi, kita akan masuk dalam doa. Dan mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita mulai. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami sehingga kami dapat kembali beribadah sekolah minggu di hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya ibadah ini akan berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali, kita akan membaca firman, tapi sebelumnya kita mau menyanyi dulu, angkat satu lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Dan di dalam mendengarkan firman, semua jangan ada yang jalan kiri kanan ya, harus mendengarkan dengan baik tentang cerita firman Tuhan dari Ibu Pendeta kita. Dan kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari tenang, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saatnya sekarang firman-Mu akan menyapa kami sekalian. Mampukan kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan mengambil bagian dalam ibadah saat ini, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan setia dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semuanya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini firman Tuhan akan kita baca dan dengar dari Kisah Para Rasul pasal 27. Perikop ini sangat panjang, jadi Ibu Pendeta akan memilah ayat-ayat yang akan kita dengarkan, yang akan kita baca. Ibu Pendeta ambil dari ayat 1 hingga ayat 2a, lalu dilanjutkan ayat 20 hingga 24, setelah itu ayat yang ke-42 hingga ayatnya yang ke-44. Ibu Pendeta baca ya firman Tuhan. Judulnya adalah Paulus berlayar ke Roma. Firman Tuhan. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Selanjutnya ayat 20 hingga 24. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.'" Nah, selanjutnya ayat 42 hingga ayatnya yang ke-44. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar suara petir atau guntur seperti ini, bagaimana perasaan kalian? Atau suara hujan yang sangat deras, ada angin yang kencang, bagaimana perasaan kita tatkala melihat dan mendengar semuanya itu? Apakah anak-anakku akan takut, cemas, atau biasa-biasa saja? Nah, firman Tuhan saat ini menceritakan peristiwa yang dialami oleh Paulus. Minggu yang lalu kita juga mendengar cerita tentang Bapak Paulus yang disampaikan oleh Kak Yuni. Sekarang Ibu Pendeta masih menceritakan pengalaman yang dialami oleh Paulus. Paulus dalam kehidupannya menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia.
Dia memberitakan Injil. Dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanannya itu, ternyata banyak orang yang tidak suka. Baik itu kaisar, orang-orang Roma, dan juga orang-orang yang sebangsa dengan Paulus, yaitu orang-orang Yahudi. Sehingga dengan berbagai cara membuat Paulus kemudian ditahan. Nah, itulah sebabnya Paulus bersama dengan tahanan-tahanan yang lain dikumpulkan lalu dibawa ke dalam sebuah kapal yang besar. Di kapal itu Paulus dan tahanan-tahanan yang lain diserahkan kepada seorang perwira yang namanya Julius. Siapa namanya? Ya, namanya Julius. Dia adalah seorang perwira. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, dalam menempuh perjalanan menggunakan kapal berlayar dari satu tempat ke tempat yang lain, maka ada tujuan mereka untuk menuju ke Pulau Kreta. Tapi Paulus bilang sama Pak Julius atau sama perwira, "Pak, jangan kita pergi ke sana. Di sana akan banyak kesukaran, di sana akan banyak kesulitan, bahkan nyawa kita jadi taruhannya kalau kita lewat di situ." Tapi ternyata perwira itu tidak mau dengar. Perwira itu lebih mendengar apa kata jurumudi dan apa kata nakhoda. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal berlayar menuju ke Pulau Kreta. Ketika mereka mendekati Pulau Kreta, mereka sangat senang. Dalam ayatnya yang ketiga, mereka membongkar sau, mereka membongkar jangkar, lalu mereka kemudian mendekati Pulau Kreta tersebut. Tapi apa yang terjadi? Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata saat itu terjadi angin badai yang namanya angin timur laut dalam ayatnya yang ke-14. Karena angin yang begitu kencang, maka semua penumpang di kapal itu menjadi takut, menjadi cemas karena kapal mereka terombang-ambing. Maka Paulus mengatakan, "Pak, tadi saya sudah beritahu kita jangan lewat di arah ini. Tapi ya sudahlah. Sekarang kita semua tenang. Kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena ada malaikat yang datang kepada saya, malaikat dari Allah yang saya sembah, mengatakan sama saya, kamu tidak usah takut. Beritahu kepada teman-temanmu di kapal itu bahwa tidak ada yang binasa. Semua akan selamat, kecuali kapal yang akan kamu tumpangi, kapal itu akan rusak." Nah, selanjutnya anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mereka melanjutkan perjalanan mereka, kendati pun dihempaskan oleh angin badai yang begitu kencang. Karena mereka merasa bahwa kapal mereka berat, maka muatan-muatan di dalam kapal itu mereka buang. Ya, mereka buang supaya kapal mereka menjadi ringan. Mereka berlayar selama 14 hari atau 14 malam. Bayangkan, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, karena mereka dikuasai dengan ketakutan, mereka dikuasai dengan kecemasan, mereka tidak bisa makan. Sehingga Paulus katakan, "Ayo, kita mesti makan supaya tubuh kita kuat dan tubuh kita sehat." Maka Paulus mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, maka mereka pun bisa makan makanan yang terdapat di kapal itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Supaya kapal mereka pun semakin ringan, maka makanan mereka pun berupa gandum mereka juga buang ke laut. Setelah itu, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mereka berlayar
dan hampir tiba ke sebuah pulau. Nah, waktu mereka sudah dekat dengan sebuah pulau, ternyata ada anak-anak buah kapal yang sembunyi-sembunyi menurunkan sekoci atau perahu kecil di mana mereka bermaksud untuk lari. Paulus lihat dan Paulus mengatakan kepada mereka, jangan coba-coba kamu meninggalkan kapal ini, atau jangan coba-coba kamu menumpang di sekoci itu, karena kamu akan binasa. Karena firman Tuhan tadi sudah mengatakan bahwa kita semua akan selamat kalau kita tetap tinggal dalam kapal ini. Ya, setelah anak buah kapal itu mendengar apa kata Paulus, maka sekoci-sekoci itu pun diturunkan, tetapi mereka tidak jadi meninggalkan kapal tersebut. Tahu tidak berapa jumlah penumpang yang ada di kapal itu? Ternyata jumlahnya 276 orang. Berapa anak-anak? Ya, 276 orang, sangat banyak. Karena di dalamnya ada perwira, di dalamnya ada tawanan-tawanan, di dalamnya ada tentara-tentara atau prajurit-prajurit. Dan yang sangat disayangkan, prajurit-prajurit itu punya rencana jahat. Mereka bilang begini, daripada kapal ini berat, lebih baik kita bunuh tahanan-tahanan yang ada di kapal ini supaya mereka tidak lari. Tapi apa kata Yulius perwira? Ternyata perwira yang bernama Yulius itu berusaha untuk mengagalkan rencana jahat dari prajurit dengan mengatakan apa? Tidak lama lagi kita akan sampai. Jadi siapa di dalam kapal ini yang tahu berenang, silakan lompat terjun dari kapal ini, kemudian berenang sampai ke daratan. Lalu yang tidak tahu berenang, gunakanlah pecahan-pecahan kapal atau papan-papan yang kamu temui untuk menjadi alat bantu bagi kamu sehingga kamu tidak tenggelam. Dan akhirnya apa, anak-anakku? Semuanya boleh tiba dengan selamat di daratan. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa masalah, kesulitan, persoalan yang sulit apapun kita dapat atasi kalau kita selalu melibatkan Tuhan. Jadi kalau misalnya di rumah anak-anakku mendapatkan pekerjaan rumah, tugas dari sekolah yang begitu sulit, jangan putus asa. Minta hikmat dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan hikmat dan ketekunan, bahkan jalan keluar. Pasti Tuhan memberikan jawaban. Yang penting kita rajin berdoa, yang penting kita rajin belajar, tekun membuka kembali, mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam sepanjang hari kita. Haleluya. Oke, baik adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Ibu Pendeta, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah membawa cerita firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu pada hari ini. Baik, untuk merespon akan firman Tuhan kita akan menyanyi satu buah lagu yang berjudul Yesus Besertaku. Oke, baik adik-adik, kita berdiri ya, supaya menyanyinya lebih semangat lagi kita dengan gerakan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi ladang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus kekertaku, di kanan kau ada, di
kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, penangkan Kaulah Yesusku. Ya, baik adik-adik, silakan duduk kembali dan kita akan masuk dalam persembahan. Dan dalam persembahan kita akan menghantar dengan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Selanjutnya kita akan satu di dalam doa syafaat. Mari kita tenang dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menyatakan terima kasih kami kepadamu, karena kasih setiamu senantiasa kami rasakan. Kami boleh berkumpul bersama dengan orang tua kami, bahkan saat ini kami boleh menyelenggarakan ibadah kebaktian anak dan remaja, meskipun kami selenggarakan di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus juga hadir, Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, teristimewa dalam ibadah saat ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap selalu mengandalkan Tuhan. Kami tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Kami selalu mengaminkan bahwa semua masalah, semua persoalan yang kami hadapi pasti Tuhan sanggup selesaikan kalau kami selalu mengandalkan Tuhan. Semoga firman-Mu boleh kami berlakukan dalam sepanjang hari hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, berkatilah sehingga dapat digunakan untuk menyebarluaskan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah orang tua kami, berkatilah saudara-saudara kami yang bekerja, biarlah melalui ketekunan dalam pekerjaan masing-masing, keluarga kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami sekalian yang sedang menuntut ilmu atau yang sedang dalam masa pertumbuhan, biarlah Engkau memberkati anak-anak kami sehingga tetap sehat, tetap kuat, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah dari penuntutan ilmu yang sedang ditekuni oleh anak-anak kami, semuanya boleh menjadi anak-anak yang pintar, yang boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan, dan anak-anak kami boleh meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu untuk kakak-kakak pembimbing kami yang setia meluangkan waktu dan kesibukan, aktivitas untuk boleh mengambil bagian dalam ibadah kebaktian anak dan remaja online seperti yang berlangsung saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus adalah gembala kami yang baik, yang menuntun dan memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan kami suasana aman, tentram, dan damai, sehingga kami tetap dapat
melaksanakan aktivitas kami dengan tidak menemui kendala apapun juga. Kami tetap berdoa kepadamu untuk semua pasien yang terinfeksi virus corona, Tuhan kiranya sembuhkan dan pulihkan. Tuhan juga memberkati dokter, perawat, bahkan semua anak-anak-Mu yang memberikan pelayanan terhadap pasien corona. Tuhan memberkati segala bentuk pelayanan dan pengabdian mereka. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau ada teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan sempurnakan sukacita dan kegembiraan mereka. Kami juga rindu untuk mendoakan teman-teman kami yang sakit. Tuhan mau sembuhkan dan Tuhan mau pulihkan. Sehingga oleh kasih dan kemurahan Tuhan, pada minggu-minggu yang akan datang, kami kembali dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu, beralaskan kasih Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita saat ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus akan menuntun, menjaga, dan memelihara kehidupan kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.